Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam, dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang string function yang bisa kita gunakan di Java. Saya tentu saja tidak akan menjelaskan semua karena function atau metodenya ini sangat banyak, jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada charadd. Charadd ini fungsinya untuk mereturn karakter dari indeks yang diinginkan. Jadi charadd dalam kurungnya integer index yang kita inginkan. Nah, ini contohnya. Jadi saya misal mau mengeprint eh, mengeprint indeks nomor 1 dari string A. Nah, dari string A itu nanti outputnya akan keluar O. Kenapa O? Karena perlu diingat bahwa string itu indeksnya mulai dari 0 bukan mulai dari 1. Jadi 0, 1, 2 sampai seterusnya. Jadi kalau saya mengambil 1, charadd 1, berarti yang di return adalah O. Kemudian ada compare to. Compare to ini gunanya untuk membandingkan dua string secara lexicographical. Ini maksudnya lexicographical ini berarti secara dictionary, dihitung dari alfabet dan dari uppercase lowercase-nya. Jadi secara leksikal dibandingkannya. Jadi cara menggunakannya kita compare to, di dalamnya itu adalah string yang akan kita bandingkan. Ya lebih jelas kita lihat potongan coding berikut. Nah, saya ingin mengcompare antara string A dengan string B. Nah, ketika string A dan string B ini saya compare, ternyata returnnya 8. Loh, kok bisa returnnya 8 dari mana? Nah, ini return ini ada 3 jenis ya return dari compare to ini. Ada yang 0. 0 itu berarti string yang dibandingkan dengan string satunya, itu berarti sama secara leksikal. Kalau misalnya minus hasilnya, itu berarti string yang dibandingkan itu secara leksikal integer value-nya itu lebih kecil daripada yang dibandingkan. Sebaliknya, kalau misalnya plus di atas 0, itu berarti yang dibandingkan itu lebih besar secara leksikal dan alfabet, lebih besar daripada yang dibandingkan. Jadi ini nanti return type-nya adalah integer. Kemudian ini mirip yang tadi, compare to, tapi yang kali ini adalah compare to ignore case dengan inputan sama string x. Jadi ini tetap membandingkan dua string secara lexicographically, tapi yang kali ini tidak membudikan case-nya. Maksudnya case di sini adalah huruf besar, huruf kecil. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat potongan coding berikut. Nah, kan saya ingin membandingkan di sini string A dengan string E. Nah, string A dengan string E ini sebenarnya sama tulisannya. Cuman karena perbedaan karena perbedaan huruf kapital dan huruf kecilnya, kalau misal saya masukkan ke dalam compare to biasa, yang hanya compare to, itu akan mereturn bukan 0, karena nggak sama kan, ada yang huruf besar dan huruf kecil. Tapi untuk mengantisipasinya, saya menggunakan compare to ignore case. Dengan begitu, semua case huruf kapital, huruf kecil semuanya akan di-ignore oleh Java dan akan return 0, yaitu yang artinya sama. Nah, yang ini adalah concat string X. Jadi fungsi dari fungsi ini adalah menambahkan sebuah string ke belakang string yang lain. Jadi kita bisa menginput string baru ke string yang ada tapi ditaruh di belakang. Jadi sebagai contohnya seperti ini. Nah, saya ingin menambahkan dari string A ini, saya ingin menambahkan dari string F. Jadi string F ini saya tambahkan ke string A, tapi nggak bisa diinputkan ke depan. Untuk fungsi ini hanya bisa diinputkan ke belakang. Jadi yang pertama hanya Mami Miko, akhirnya Mami Miko I will have order. Jadi seperti itu. Ini untuk fungsi ini return type-nya string. Kemudian ada fungsi kelima yaitu contains. Contains ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah sebuah string itu
memiliki sequence of character. Sequence of character ini jadi kumpulan dari karakter. Apakah string itu mengandung kumpulan karakter itu apa enggak? Ini sebagai contohnya agar lebih jelas. Nah, saya ingin memeriksa apakah string G memiliki atau mengandung karakter yang bertuliskan UWU. Ternyata pas diperiksa oleh Java, mereturn nilai boolean true, yang artinya string G memiliki karakter UWU. Kalau misalnya tidak memiliki, program ini akan mereturn false. Kemudian yang keenam ini adalah to lowercase dan to uppercase. Ini adalah untuk mengconvert string ke uppercase atau lowercase. Seperti yang tadi saya jelaskan, lowercase uppercase ini adalah huruf kapital dan huruf kecil. Nah, ini seperti yang ada di contoh, saya ngeprint B, itu saya lowercase semua. Kan kalau dilihat dari string B itu ada E huruf besar, M huruf besar, dan B huruf besar. Tapi ketika saya memberikan fungsi itu lowercase, yang keprint semuanya E, M, dan B-nya semuanya di huruf kecil. Sebaliknya, yang string F ini kan saya berikan to uppercase. Yang awalnya itu banyak ya, ada yang lowercase-nya itu banyak. Ada ILL, AVE, RDER. Itu semuanya kan lowercase. Ketika saya berikan fungsi itu uppercase, semuanya jadi uppercase, jadi huruf kapital. Fungsi ini mereturn string. Kemudian ada ini fungsi ketujuh, yaitu ends with and starts with. Fungsi ini menerima inputan char sequence, berguna untuk memeriksa apakah sebuah string diakhiri oleh sequence of character. Berbeda dari yang tadi, apakah sebuah string memiliki atau mengandung sebuah sequence of character. Kalau yang ini apakah diakhiri. Jadi kalau misalnya tidak diakhiri, outputnya akan false. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di string D. String D ini kan saya ingin mencontohkan yang start with ya. String D ini diawali dengan BAR. Tapi ketika saya ingin mencari apakah string D ini diawali dengan BIR, ternyata returnnya false. Dan itu ternyata memang benar karena awalannya adalah BAR. Kemudian sebaliknya, yang saya ingin memeriksa yang string E. Yang string E kan berisi awalnya kan EOMMY. Tapi saya ingin memeriksa apakah diakhiri dengan Miko apa enggak. Ternyata diakhiri dengan Miko, jadi returnnya adalah true. Jadi hanya seperti itu. Kalau misalnya diakhiri dengan sequence of character, akan return true. Kalau enggak, berarti sebaliknya false. Fungsi ini mereturn boolean. Kemudian yang ke-8 ada equals dan equals ignore case. Kedua fungsi ini menerima inputan string yang berguna untuk memeriksa apakah sebuah string itu sama dengan string yang lainnya. Nah, ini sebagai contohnya. Kan aku mau meriksa nih, ada string A dengan string E. Apakah string A dengan string E itu sama? Saya ingin periksa pertama dengan equals. Equals ini membandingkan apakah string pertama dengan string kedua ini sama. Ternyata returnnya false. Kenapa? Padahal kan kata-katanya sama. Iya, karena ada case yang berbeda, di mana M di string A itu adalah uppercase, sedangkan sedangkan M yang di E itu semuanya lowercase. Sehingga program ini akan return false. Sedangkan bagaimana kalau ketika saya menggunakan equals ignore case? Nah, kan ignore case itu kan semua case itu diabaikan, sehingga bisa dibilang itu sama dan akan return true. Fungsi ini akan return boolean juga. Kemudian ada fungsi yang ke-9, ini adalah isEmpty dengan inputan stringnya. Ini akan memeriksa apakah sebuah string itu kosong atau tidak. Jadi ketika kita mendeklar suatu string, misalnya string A sama dengan apa gitu ya, itu bisa diperiksa apakah string A ini kosong atau enggak.
Nah, ini sebagai contoh, saya ingin memeriksa string F yang saya deklarasikan, apakah string F itu kosong atau tidak. Ya, ternyata pas saya run, itu mereturn false. Dan memang benar, karena dari string F ada isinya I will have order, makanya tidak kosong. Fungsi ini juga mereturn boolean. Kemudian ada fungsi yang ke-10, yaitu length string X. Ini akan mereturn panjang sebuah string yang dituju. Nah, jadi misalnya saya ingin mengetahui seberapa panjang sih string C. Nah, saya bisa mengetahuinya dengan c.length, sehingga nanti akan mereturn berapa panjang dari string yang saya periksa tadi dengan return type-nya integer. Kemudian ini ada fungsi yang ke-11. Fungsi yang ke-11 ini adalah replace. Replace dengan inputan target karakter dan replacement karakter. Ini akan mengganti sequence of karakter dengan replacement yang baru. Semisal nih, nama saya Terry. Terry kan ada R-nya 2. Saya ingin mengganti R-nya ini dengan M misalnya. Nah, saya akan menaruh target karakter yang saya ingin ganti dengan R, dan saya akan menaruh replacementnya itu dengan M. Sehingga kita nggak usah ribet-ribet, kita harus ganti satu-satu, itu nggak perlu. Dengan fungsi ini akan lebih digampangkan. Ini lebih jelasnya kita bisa lihat di potongan coding berikut. Saya ingin mengganti Miko-nya dengan Yilan. Nah, makanya Miko-nya sekarang sudah ganti Yilan kan? Nah, itu targetnya Miko. Kemudian replacement-nya adalah Yilan. Maka output-nya adalah Mommy Yilan, bukan Miko lagi. Return type dari fungsi ini adalah string. Kemudian ada fungsi yang ke-12, yaitu replace all. Replace all ini hampir sama, cuman ini akan mengganti semua karakter yang ada di regex-nya itu menjadi karakter yang baru. Ya, ini sebagai contoh. Yang awalnya saya ingin mengganti huruf E menjadi huruf A, sehingga semua huruf E yang ada di string B itu akan diganti oleh huruf A. Dan pas saya print, ya memang jadi semuanya huruf A semua. Ini return type-nya juga string. Kemudian ini adalah fungsi yang ke-13, substring. Substring ini banyak saya gunakan dulu untuk tugas-tugas. Ini gunanya untuk meremove karakter dari indeks 0 atau dari awal string sampai ke indeks yang diinginkan. Jadi inputan dari fungsi ini adalah integer index yang kita inginkan. Nah, ini sebagai contohnya. Saya ingin saya ingin meremove dari string B ini dari awal, dari indeks 0 sampai indeks kedua. Maka di situ EI-nya itu itu akan hilang. Dan kalau sudah ke print, maka tinggal sisa belakangnya saja. Untuk nodes ya, ini maksudnya dua dari satu. Jadi 1, 2 itu langsung hilang 2 dari depan. Bukan kayak tadi yang indeksnya dari 0. Nah, kemudian ada fungsi yang ke-14, yaitu toString atau toString integer X. Ini untuk mereturn string object based on the integer or int. Lebih gampangnya ini untuk mengconvert dari tipe data int atau integer menjadi string. Nah, di sini kan tadi yang seperti saya jelaskan replace. Replace ini kan menerima inputan string atau karakter kan. Nah, kalau misalnya saya ingin menggantinya dengan number, bagaimana dengan integer? Nah, makanya saya buat buat variabel baru, yaitu x sama dengan 30. Nah, x-nya tuh saya toString, sehingga fungsi replace ini bisa berjalan.
Kalau misalnya saya ujuk-ujuk langsung, wah langsung tak masuk 30, itu nanti bakal error. Ini juga bisa dilakukan dengan typecasting, tapi saya di sini menjelaskan tentang fungsi string. Kemudian yang di bawah tuh juga, yang di bawah tinggal 12-nya itu, kan saya integer to string. Nah, 12-nya itu nanti mungkin memang pas outputnya itu hanya ya 12 ya. Tapi ketika ketika kita kita jalankan dalam programnya itu sudah menjadi string. Kemudian ini adalah fungsi trim. Fungsi trim ini adalah untuk menghapus white space di awal dan di akhir string. Ya, mungkin kalian ada bayangan ya udahan. Jadi semisal saya ingin meremove, itu kan di string G itu kan ada tulisan, ada white space dulu, kemudian ada tulisan, ada white space. Nah, kalau misalnya saya print langsung, itu kan jadi seperti yang output yang pertama di line pertama itu, jadinya kan di tengah. Nah, saya ingin itu sebenarnya kayak tabnya itu nggak ada gapnya gitu. Makanya di situ saya menggunakan g.trim sehingga white space yang ada di depan maupun di belakang string tersebut hilang dan akan di return menjadi hanya stringnya saja, white space-nya nggak di print. Ya, mungkin itu sekian penjelasan, sedikit penjelasan dari fungsi string dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.